Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX215 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker RCF dengan tipe L15P400 RFB yang terakhir update pada 8 Maret tahun 2022. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 351 mm, dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 352 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 143 mm. Ketebalan gasket 16 mm. Ukuran terluarnya 393 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Dan sekilas di awal kita udah mengetahui kalau respon frekuensi pada speaker ini diklaim mulai dari 30 sampai 1500 Hz. Tapi dari grafik ini sepertinya akan cukup jauh jika ditargetkan pada frekuensi infrabass atau menggunakan titik potong di bawah 30 Hz. Kalau bisa sih tentu akan bisa-bisa aja, namun mungkin akan banyak energi yang terbuang sia-sia karena faktor impedansi pada area ini terlihat sangat tinggi. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita intip beberapa poin utama dari spesifikasi teknisnya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, program power 1600 watt, power handlingnya 800 watt. Jadi pada bagian ini yang ditonjolkan itu adalah program power dan bukan power handlingnya. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitasnya 97 dB, rentang frekuensi mulai dari 30 sampai 1500 Hz. Kemudian minimum impedansinya 6,3 ohm. Jadi di sini udah disertakan minimum impedansinya. Nanti akan kita uji sampai di frekuensi berapa idealnya. Namun yang pasti, dengan minimum impedansi seperti ini, sebaiknya persiapkan amplifier yang mampu hingga 6 ohm untuk mendapatkan respon frekuensi yang lebih optimal. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini 102 mm atau 4 inci. Untuk rincian parameter teknis lainnya bisa dicek sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 36 Hz, DCR 4,8 ohm, QMS 7,5, Cache 0,27, QTS 0,25, BL 24,8 Tesla meter, MMS 150 gram, Fast 160 liter, SD 0,09 meter persegi, XMAX 8 mm, induktansi voice coil-nya 1,2 mH, efisiensi 2,6%. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 133,3. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 2400 watt pada minimum impedansi 2,5 ohm. Ini sebenarnya tergantung pada titik potong atas yang digunakan. Dan dari hasil penghitungan, minimum impedansi di setiap speakernya itu memang berjalan di sekitar 6,3 ohm. Jadi ini sesuai dengan informasi yang disediakan pada lembar spesifikasinya. Namun jika lu ingin minimum impedansinya bisa bermain aman di 3 ohm, maka titik potong atasnya itu sebaiknya dibatasi pada frekuensi 220 Hz aja. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 60 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 134 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 56 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 62 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 51 Hz pada minus 3 dB. Acuan yang digunakan di sini tentu aja untuk setiap speakernya, dan untuk output akhirnya nanti tentu akan berbeda. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 450 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 1180 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 130 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 500 mili. Kalau total dari bibir depan, ini ukurannya adalah 501 mili. Karena pada bagian ini, ukurannya dikurangi 1 mili sebagai wadah dari dudukan RAM atau grill speakernya. Sementara untuk pembagiannya di sini, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 280 mili, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 184 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di-skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian untuk ukuran dari tekukan ini ukurannya 141 mili.
dan ukurannya sama dengan tekukan ini, dan ini. Lalu untuk penguatan dinding belakang di sini gua menggunakan sekat berbentuk plus dengan ukuran 100 mili. Lalu di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX215 khususnya untuk transducer speaker RCF dengan tipe L15P400. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.